Beyond Time, bab 512-513. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kong Xianglong diam-diam meninggalkan paviliun pedang dengan tas penyimpanannya. Cahaya fajar pertama terlihat di luar saat Su Qing memperhatikannya pergi. Kemudian dia berdiri di sana memandang langit dan memikirkan kotak harapan dari misi itu. Aroma bunga osmanthus, gumamnya. Dia ingat memeriksa kotak permohonan, dan dia ingat aroma samar bunga osmanthus di dalamnya. Guntur yang teredam terdengar di langit, saat itu musim hujan di ibu kota kabupaten. Tak lama kemudian, hujan deras menghalangi sinar matahari, dan semuanya menjadi suram. Hal itu memberi orang-orang yang bangun pagi sensasi aneh bahwa malam telah tiba bahkan sebelum tengah hari datang. Su Qing kembali ke paviliun pedangnya. Duduk bersila, ia menenangkan pikirannya dan mulai bermeditasi. Tingkat kultivasinya hampir mencapai puncak inti emas. Yang dia butuhkan hanyalah satu istana surgawi tambahan untuk mencapai lingkaran besar. Setelah semua yang dia alami di medan perang, istana surgawi itu hampir sepenuhnya terwujud. Tidak akan lama lagi, adapun apa yang harus dimasukkan ke dalamnya. Su Qing meluangkan waktu sejenak untuk merasakan pedang kaisar. Jika saya tidak bisa memikirkan hal lain, maka saya akan menggunakan pedang kaisar. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melanjutkan latihan pernapasan. Dengan cara itu, setengah bulan berlalu begitu cepat. Selama waktu itu, Su Qing hampir merasa seperti telah dilupakan. Dia tidak meninggalkan paviliun pedangnya, dan hampir tidak ada yang datang berkunjung. Dengan pangeran ketujuh yang bertanggung jawab atas ibu kota kabupaten, semuanya telah berubah. Sudah biasa melihat kultivator prajurit dari ibu kota kekaisaran di jalanan. Kota itu sekarang berada di bawah kendali militer, dan spesies dari seluruh kabupaten penyegelan laut datang untuk memberi penghormatan. Ketiga istana telah diorganisasi ulang. Dengan 3 panglima tertinggi yang ditugaskan oleh Pangeran Ketujuh untuk menggantikan para penguasa istana, mereka sekarang pada dasarnya menjadi sayap dari Angkatan Darat. Para pendekar pedang kekaisaran dari markas besar pendekar pedang di ibu kota sekarang bertanggung jawab atas sebagian besar departemen. Hal yang sama berlaku untuk 2 istana lainnya. Hukum militer bahkan ditegakkan dengan lebih ketat. Ada cukup banyak orang yang dieksekusi di depan umum karena melanggar hukum tersebut. Dan mereka bukan hanya orang-orang dari Kabupaten Penyegelan Laut. Bahkan ada perwira dan prajurit dari ibu kota kekaisaran yang dihukum. Kong Xianglong membahas masalah ini dengan Su Qing, dan jelas dia memiliki perasaan campur aduk. Pangeran Ketujuh mengeluarkan arahan kepada semua sekte dan organisasi di wilayah Penyegelan Laut. Arahan itu dirumuskan dengan sangat tegas dan jelas tidak boleh dipertanyakan. Arahan itu mengharuskan semua sekte untuk melakukan dinas militer, dan juga mengharuskan sekte-sekte tersebut untuk secara permanen menyerahkan kendali atas harta karun terlarang mereka. Arahan itu menimbulkan kehebohan. Namun, tidak ada seorang pun yang bersedia menentang perintah tersebut. Para non-manusia bereaksi serupa. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi. Mereka mengirim setengah dari persediaan mereka sebagai upeti, dan bergabung dengan pasukan sekutu, yang berarti mereka harus berperang atas nama umat manusia setiap kali diminta. Di bawah kepemimpinan Kong Xianglong, divisi pemasyarakatan sedang dibangun kembali. Namun, lokasinya tidak sama seperti sebelumnya. Sekarang berada di Istana Swatsej. Kelompok tahanan pertama memang terdiri dari para wanita dan anak-anak dari klan Yao. Meskipun banyak tuntutan publik untuk mengeksekusi mereka, Kong Xianglong tidak melakukan apapun terhadap mereka. Ia memilih untuk menerima saran Su Qing dalam hal itu. Meskipun pengawal kehormatan Sima telah menjamin Zhang Xiyun, bukan berarti Zhang Xiyun bisa menghindari penyelidikan. Pada akhirnya, ia memilih untuk bersaksi melawan klan ibunya. Kebanyakan orang menganggapnya sebagai ungkapan kesetiaannya kepada umat manusia. Akibatnya, ia tidak terlibat dalam kejahatan klan Yao. Lagi pula, nama keluarganya bukan Yao. Terlebih lagi, ia diizinkan untuk tetap menjadi pendekar pedang. Pada akhirnya, Pangeran Ketujuh memiliki wewenang penuh atas semua yang terjadi di wilayah Penyegelan Laut. Para bawahannya tidak hanya ditempatkan di ibu kota wilayah tersebut.
Mereka menyebar ke semua pengadilan pendekar pedang di semua prefektur. Karena pada dasarnya mereka adalah penyelamat wilayah penyegelan laut, mereka disambut dengan tangan terbuka dimanapun mereka berada. Sementara itu, sebuah desas-desus mulai menyebar. Desas-desus itu bermula di ibu kota kabupaten, tetapi tak lama kemudian menyebar ke seluruh prefektur. Forbidden by the Immortal benar-benar akan segera dibuka. Kabupaten Penyegelan Laut adalah tempat pertama yang diduduki Kaisar kuno Ketenangan Kegelapan setelah kembali dari laut, dan karenanya merupakan rumah bagi area yang sangat istimewa yang disebut terlarang oleh Sang Abadi. Dahulu, tempat ini tidak memiliki nama itu. Dulunya, tempat ini adalah sebuah kediaman abadi, salah satu dari 36 istana operasi terpencil milik Kaisar kuno Dark Serenity. Alam abadi adalah dunia-dunia unik yang tidak hanya berisi harta karun yang menakjubkan dan unik, tetapi juga energi abadi yang kuat. Energi abadi pada dasarnya adalah tingkat energi yang lebih tinggi daripada energi roh. 36 istana operasi, atau alam abadi, adalah dunia-dunia milik klan kekaisaran pada era Kaisar kuno Dark Serenity. Dunia-dunia ini seringkali berisi makhluk mutan, yang dipelihara di sana untuk diburu. Setelah wajah dewa yang hancur tiba, segalanya berubah. Ketika Kaisar kuno Dark Serenity dan Kaisar serta penguasa lainnya pergi, 36 istana operasi ditinggalkan. Sebagian besar di antaranya runtuh. Ada pula yang, seiring manusia perlahan kehilangan satu wilayah demi satu wilayah, menjadi milik makhluk non-manusia. Dalam beberapa kasus, para dewa memasuki tempat-tempat tersebut dan mengubahnya menjadi sarang pribadi, mengisinya dengan mutagen yang sangat kuat. Kediaman abadi di Kabupaten Penyegel Laut adalah salah satunya, karena ada dewa yang tertidur di dalamnya. Auranya memenuhi kediaman abadi, membuatnya dipenuhi kematian. Itu adalah tempat yang tidak bisa didatangi oleh orang hidup, dan karena itu disebut terlarang oleh para abadi. Selama bertahun-tahun yang telah berlalu, manusia hanya sekali membuka terlarang oleh Sang Abadi. Para ahli yang kuat dari wilayah kekaisaran telah mencoba untuk mengekstrak sumber dewa dari dalamnya, tetapi gagal. Meskipun mereka tidak membangunkan dewa yang tertidur di dalamnya, bahkan dalam tidurnya dewa itu cukup kuat untuk menciptakan klon dirinya sendiri. Klon itu menyebabkan bencana besar di Kabupaten Penyegelan Laut. Pada akhirnya, manusia menekan klon tersebut. Namun, mereka tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, guru kekaisaran umat manusia memotong-motongnya. Karena alasan tertentu, bagian-bagian klon tersebut tidak dapat dikeluarkan dari wilayah terlarang, sehingga bagian-bagian itu disegel di pintu masuknya. Dan pintu masuk itu tidak lain adalah divisi pemasyarakatan yang terkenal di ibu kota kabupaten. Dengan menggunakan teknik penyegelan takdir, klon tersebut tertipu sehingga mengira dirinya adalah automaton roh. Akibatnya, tugasnya adalah menjaga dirinya tetap tersegel. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, semua orang terkejut mendengar desas-desus tentang dibukanya kembali Forbidden by the Immortal. Sebenarnya, pembicaraan tentang hal ini telah terjadi di masa lalu. Tetapi gubernur dan wakil gubernur tidak menyetujui ide tersebut. Bahkan Lord Istana Kong pun ragu-ragu. Itu terlalu berbahaya. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana besar bagi Kabupaten Penyegelan Laut. Makhluk hidup di mana-mana akan berada dalam bahaya yang mengerikan, dan akan berakhir sebagai makanan bagi dewa. Tetapi perintah kekaisaran tidak dapat ditentang. Dan dengan demikian, yang dapat dilakukan Kabupaten Penyegelan Laut hanyalah mencoba menunda pembukaannya. Sekarang, orang yang memiliki wewenang tertinggi dalam segala hal adalah Pangeran Ketujuh. Tak lama setelah desas-desus mulai menyebar dengan cepat, Pangeran Ketujuh benar-benar mengeluarkan dekrit Dharma resmi. Dalam setengah bulan, terlarang oleh Sang Abadi akan dibuka. Yang pertama masuk adalah para pendekar pedang, dan mereka akan menjalankan misi khusus. Mereka akan meletakkan dasar bagi kelompok kedua untuk masuk. Dekrit Dharma itu mengguncang seluruh wilayah, dan terutama ibu kota wilayah. Semua orang sangat khawatir. Namun, karena kepercayaan publik kepada Pangeran Ketujuh dan kekuatan pasukannya, orang-orang dengan cepat menjadi tenang. Dan kemudian persiapan pun dimulai. Pasukan kekaisaran yang berjumlah besar mulai membersihkan puing-puing dari divisi pemasyarakatan lama. Mereka memasang tanda penyegelan dan juga menggunakan harta karun terlarang ibu kota wilayah untuk membuat jalan menuju terlarang oleh Sang Abadi. Su King tidak banyak tahu tentang terlarang oleh Dewa Abadi.
Tetapi sebagai mantan sipir divisi pemasyarakatan, dia tahu sedikit lebih banyak daripada orang biasa. Lebih jauh lagi, setelah menjadikan D-132 sebagai salah satu istana surgawinya, dia tahu bahwa jari di sana adalah bagian dari klon dewa yang dipenjara di tanah terlarang. Hanya jari klon itu saja memiliki kekuatan yang luar biasa. Lagi pula, klon itu sendiri begitu perkasa sehingga guru kekaisaran hanya mampu memotong-motong dan menyegelnya. Menghancurkannya bukanlah pilihan. Mudah untuk membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan dewa yang sebenarnya. Meskipun ada banyak hal yang tidak diketahui Su King, satu hal yang dia ketahui berkat pengalamannya menyegel jari itu adalah bahwa klon tersebut pasti takut pada bulan merah. Hal itu sudah jelas dari bagaimana klon tersebut bereaksi terhadap esensi bulan ungunya. Jelas sekali ada berbagai tingkatan dewa, dan bulan merah lebih kuat daripada dewa dalam buku terlarang oleh Sang Abadi. Meskipun begitu, hanya istilah dewa saja sudah cukup untuk mengguncang setiap kultivator hingga ke inti jiwanya. Su King termasuk dalam daftar orang-orang yang pertama kali memasuki alam terlarang oleh dewa. Kong Xianglong, sang kapten, dan sebagian besar pendekar pedang penyegel laut lainnya juga termasuk di dalamnya. Saat ini, Su King sedang berjalan di jalanan ibu kota kabupaten dalam perjalanan untuk membeli beberapa pil obat. Dia juga mencoba menjalin komunikasi dengan orang di D-132. Dia berharap mendapatkan informasi lebih lanjut tentang terlarang oleh dewa. Lagi pula, mengingat masih ada perang yang berlangsung, sepertinya waktu yang aneh untuk membuka tempat itu. Sayangnya, jari dewa itu sama sekali tidak terbangun sejak tertidur, dan memanggilnya biasanya tidak memancing respons apapun. Setelah membeli pil obat yang diinginkannya, Su King berpikir untuk menggunakan bulan ungu untuk merangsang jari tersebut. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, jari itu bergetar dan mulai bangun dengan sendirinya. Alasannya adalah karena Su King baru saja melihat seseorang tertentu, Zhang Xiyun. Meskipun seragam pendekar pedang putihnya sangat mengesankan, wajahnya pucat dengan mata merah. Secara keseluruhan, dia tampak lusuh. Saat Zhang Xiyun berjalan di jalan, ia melihat Su King. Di masa lalu, hatinya pasti akan dipenuhi kebencian, tetapi kali ini ia hanya mengalihkan pandangannya dan berjalan cepat ke arah yang berbeda. Ia diikuti oleh beberapa orang yang tidak dikenali Su King. Rupanya, mereka mengawasinya. Su King tidak bereaksi secara kasat mata terhadap apa yang dilihatnya. Namun, di dalam hatinya, ia diliputi gelombang kekaguman, karena jari itu seolah berteriak ke dalam pikirannya. Ibu merah telah memparasitnya. Itu adalah doppelganger dari bulan merah. Ibu merah belum bangun sekarang, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Kenapa kau tidak lari? Jari sang dewa tampak sangat gugup dan khawatir, jauh lebih daripada Su King. Su King terengah-engah, tetapi pikirannya tetap fokus. Sungguh mengejutkan mendapati bahwa jari dewa itu kali ini berpikir sangat jernih. Tidak kacau seperti sebelumnya. Menekan keterkejutannya, dia dengan tenang memproyeksikan pesan dengan kehendak ilahi. Bukankah kau bilang ibu merah belum bangun? Itu akan segera terjadi. Kebangkitan akan segera terjadi. Tunggu dulu. Ada yang aneh di sini. Dia memiliki formasi mantra manusia di dalam dirinya. Kalian manusia benar-benar mengambil inisiatif untuk membantu ibu merah merasukinya. Dalam waktu kurang dari sebulan, ibu merah akan terbangun di tubuhnya. Apa sebenarnya yang kalian manusia coba capai? Ini adalah ibu merah dewa tertinggi yang sedang kita bicarakan. Jari sang dewa memancarkan aliran indera ilahi, yang membantu Su King memindai area tersebut. Setelah menyadari pekerjaan penggalian di divisi pemasyarakatan, jari itu mulai bergetar hebat. Itu adalah kediaman abadi, dan hampir dibuka. Kembaran ibu merah membuka kediaman abadi. Pada saat yang bersamaan, kalian manusia benar-benar mencoba memberiku makan kepada ibu merah. Gelombang kekaguman yang menghantam Su King memaksanya berhenti berjalan. Jeritan ketakutan dari jari dewa itu jelas didasarkan pada spekulasi. Jari itu tertidur hampir sepanjang waktu, dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ia hanya bisa mendapatkan pemahaman permukaan yang sangat dangkal. Namun, bahkan ketika Su King pertama kali tiba di ibu kota kabupaten setahun yang lalu, dia ingat mendengar desas-desus sesekali bahwa kitab terlarang oleh Dewa Abadi akan dibuka. Tidak ada yang terjadi.
Itulah salah satu alasan mengapa dia merasa curiga bahwa kitab itu benar-benar dibuka sekarang, di masa perang. Tetapi penjelasan yang diberikan oleh jari dewa sekarang membuat semuanya menjadi jelas. Dalam pikiran Suking, banyak gambar teka-teki terhubung, dan dia sampai pada kesimpulan yang sangat jelas. Hal itu membuatnya segera meninggalkan ibu kota, kembali ke paviliun pedangnya, dan duduk bersila untuk mengatur pikirannya. Jari dewa terus berbicara sepanjang waktu, dan jelas sangat terguncang oleh apa yang dilakukan manusia. Akhirnya, Suking berhasil mengatur semua pikirannya. Secara bertahap, garis besar umum dari berbagai hal pun terbentuk. Semuanya berawal dari Zhang Xiyun. Kembali ke pilar Netherflight awal tertinggi, Kapten dan aku sama-sama mendaki hingga ketinggian 9.000 meter. Karena tanda kultivator yang meninggal di alam dewa, kami berdua terpengaruh dengan tingkat yang berbeda oleh Ibu Merah, Bulan Merah. Kapten mendapatkan auranya, tetapi aku juga mendapatkan sumber kekuatan dewa. Ini adalah detail-detail yang ia rangkai setelah kejadian tersebut. Zhang Xiyun juga mendaki hingga ketinggian 9.000 meter, jadi wajar jika dia juga terpengaruh. Namun Zhang Xiyun mengalami cedera yang sangat serius dan jatuh dari pilar. Bahkan, dia hampir meninggal. Setelah itu, saya merasakan perasaan takut yang hebat. Sejak saat itu, aku bisa merasakan bulan merah mencariku. Saat itu, aku tidak menyadari bahwa Zhang Xiyun telah berubah. Tapi jika mengingat kembali, kurasa insiden pilar itu pasti terjadi ketika Zhang Xiyun dirasuki parasit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengan mata berbinar, dia mengingat kembali semua yang dia ingat. Kemudian dia fokus pada saat Kaisar Agung menilai hatinya. Apakah mungkin menyembunyikan sesuatu tentang diri sendiri selama penilaian hati oleh Kaisar Agung? Jika Zhang Xiyun benar-benar dirasuki oleh bulan merah pada saat itu, mengapa penilaian itu berjalan normal baginya? Dia bahkan datang ke ibu kota kabupaten ini. Setelah berpikir lebih lanjut, Suking menyadari bahwa, berdasarkan apa yang baru saja dikatakan oleh jari dewa, ada manusia yang membantu mempercepat kebangkitan bulan merah di dalam Zhang Xiyun, maka semuanya menjadi masuk akal. Mereka sudah tahu sejak awal, dan saya tahu persis bagaimana cara memastikannya. Dia mengeluarkan pedang komandonya untuk mengirim pesan kepada Tetua Agung di Pengadilan Pendekar Pedang di Prefektur Penerima Kaisar. Namun kemudian wajahnya sedikit berubah muram. Saya lupa, setelah kematian penguasa istana, komunikasi antar prefektur dibatasi. Suking menghela napas. Ada jalan keluar. Meskipun dia tidak memiliki wewenang untuk mengirim pesan antar prefektur sendiri, dia bisa membeli hak tersebut dengan kredit militer. Dan dia memiliki banyak kredit militer. Karena itu, dia membayar biayanya, dan sebelum waktu berlalu lebih lama, dia telah mengirim pesan kepada Tetua Agung itu untuk menanyakan tentang Zhang Xiyun. Jika orang lain bertanya kepada Tetua Agung tentang situasi tersebut, dia tidak akan menjawab pertanyaan mereka. Bahkan, dia mungkin tidak akan menanggapi Kong Xianglong. Tetapi Tetua Agung itu berpikir berbeda tentang Suking. Jawabannya datang dengan cepat. Saat penilaian Kaisar Agung, saya memang tahu bahwa dia dirasuki oleh seorang dewa. Namun, saya tidak dapat memastikan dewa mana tepatnya. Mengingat betapa pentingnya masalah ini, saya melaporkan situasi tersebut kepada penguasa istana. Saya beberapa kali mengecek perkembangan masalah ini. Pada suatu saat, Raja Istana Kong mengatakan kepada saya bahwa selama Zhang Xiyun adalah seorang pendekar pedang, dia menolak untuk membiarkannya digunakan sebagai umpan. Yang lebih relevan adalah bahwa patung asli Kaisar Agung berada di ibu kota kekaisaran. Dengan kata lain, sudah pasti mereka mengetahui situasi di sana. Setelah memberikan penjelasannya, nada bicara sesepuh agung itu berubah serius dan sekaligus penuh perhatian. Suking, keadaan di Kabupaten Penyegelan Laut sekarang berbeda. Aku mendengar tentang dibukanya kitab terlarang oleh dewa. Dulu, ketika ide itu pertama kali diusulkan, banyak orang menentangnya, termasuk gubernur dan wakil gubernur. Tapi dekrit Dharma datang dari ibu kota kekaisaran. Kau tidak bisa begitu saja menentang perintah seperti itu. Mereka mencoba mengulur waktu, tapi itu hanya bisa dilakukan untuk sementara waktu. Kemudian perang datang, dan tidak ada yang mau membahas masalah ini lagi. Aku tidak yakin mengapa kau menanyakan ini padaku, tapi kau harus berhati-hati dalam segala hal.
Suking dapat merasakan kekhawatiran dalam suara tetua agung, jadi dia membalasnya dengan nada yang sama. Kemudian dia bertanya tentang situasi roh agung Netersprite, dan apakah pelariannya akan menimbulkan masalah bagi pengadilan pendekar pedang di prefektur penerima kaisar. Tetua agung itu berdeham, menghela napas, lalu melanjutkan, saya bertanggung jawab penuh atas hal itu. Saya kurang memperhatikan, dan itu menyebabkan Netersprite lolos. Hal pertama yang saya sampaikan kepada Pangeran Kekaisaran adalah potensi kebangkitan Kaisar Hantu. Adapun keberadaan Netersprite sekarang, tidak ada yang tahu. 2 jiwa spiritual lainnya dan 7 jiwa fisik semuanya hilang. Kita berada dalam bahaya besar di prefektur penerima kaisar sehingga bahkan Pangeran Kekaisaran pun tidak berani datang ke sini. Ada sesuatu yang aneh dalam penjelasan itu bagi Suking. Setelah memikirkannya, dia mulai merasa bahwa Netersprite sebenarnya tidak melarikan diri. Tetua Agung mungkin sengaja membebaskannya. Kemungkinan besar, dia sebenarnya tidak hilang sama sekali, dan Tetua Agung menahannya di tempat lain. Setelah mencapai kesimpulan yang paling masuk akal, dia merasa sedikit lebih baik. Setelah beberapa pesan penutup, dia mengakhiri percakapan. Pembukaan Forbidden by the Immortal bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itulah mengapa gubernur, wakil gubernur, dan tuan istana Kong semuanya menentangnya. Tapi sekarang gubernur telah meninggal dan tuan istana terbunuh dalam pertempuran. Satu-satunya anggota pengawal lama yang masih ada adalah wakil gubernur. Adapun Zhang Xiyun, dia kehilangan perlindungan dari penguasa istana Kong, yang kemungkinan berarti dia akan dikirim ke tanah terlarang oleh Dewa Abadi untuk membangkitkan bulan merah di dalam dirinya. Dia akan berubah menjadi kembaran bulan merah, yang kemudian akan melahap dewa di tanah terlarang. Apakah itu yang terjadi? Tapi mengapa? Bagaimana Pangeran Kekaisaran diuntungkan jika itu terjadi? Suking masih kekurangan petunjuk yang cukup untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. Akhirnya, jari dewa itu selesai berbicara, menarik kembali auranya, dan bersembunyi. Bahkan fluktuasi tidur pun berhenti terpancar, membuat jari itu tampak seperti dalam keadaan mati. Tidak peduli bagaimana Suking memanggil jari itu, dia tidak mendapat respons. Terlepas dari detailnya, jika bulan merah terbangun, aku akan berada dalam masalah serius. Suking mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah melarikan diri dari ibu kota kabupaten agar ia tidak berada di sana saat kitab terlarang oleh dewa dibuka. Namun, sesaat kemudian, pikiran lain muncul di benaknya. Waktu terbaik untuk menangkap ikan besar adalah saat badai besar. Terlarang oleh Sang Abadi akan dipenuhi dengan berbagai macam harta karun berharga. Tempat itu akan dipenuhi dengan keberuntungan yang tak terbatas. Bahayanya adalah dewa yang tertidur. Tetapi jika bulan merah menelan dewa itu, maka terlarang oleh Sang Abadi akan sepenuhnya terbuka untuk dijelajahi. Bulan merah adalah dewa para Netsade. Jika Pangeran Kekaisaran benar-benar berencana untuk membangunkan bulan merah, maka dia pasti punya rencana tentang apa yang harus dilakukan setelahnya. Pertama, dia harus menjaga dirinya sendiri tetap aman. Ditambah lagi, dia memiliki banyak orang di Kabupaten Penyegelan Laut. Kecuali dia berencana melakukan sesuatu yang benar-benar gila, seperti mengorbankan seluruh Kabupaten Penyegelan Laut kepada bulan merah. Bagaimanapun, jika aku bisa menghindari perhatian bulan merah, maka memasuki tempat terlarang oleh Sang Abadi sebenarnya akan menjadi kesempatan yang ditakdirkan untukku. Setelah berpikir lebih lanjut, Suking mengirim pesan suara kepada kapten. Lagi pula, kapten tampaknya ahli dalam hal-hal yang berkaitan dengan dewa. Sayangnya, kapten masih mengasingkan diri, dan tidak menanggapi pesan tersebut. Memaksa pikirannya untuk tenang, dia memutuskan untuk fokus pada meditasi saja. Dia akan menunggu sampai kapten keluar dari pengasingannya, lalu mendiskusikan masalah itu dengannya dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lagi pula, ini adalah situasi yang terlalu berbahaya. Jika bulan merah terbangun, masalah tidak hanya akan menimpa Suking. Kapten sebelumnya telah mencuri sebagian aura bulan. Meskipun bulan tidak pernah mencari kapten, jika kapten tiba-tiba muncul di alam terlarang oleh dewa, itu bisa berujung pada kematiannya. Dengan cara itu, waktu berlalu. Semakin lama semakin dekat dengan hari dibukanya Forbidden by the Immortal. Bekas divisi pemasyarakatan hampir seluruhnya telah digali. Itu adalah lubang gelap di tanah, begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat.
Lubang itu berdenyut dengan mutagen yang tak ada habisnya. Pasukan kekaisaran telah mendirikan formasi khusus untuk menghilangkan mutagen itu, tetapi masih mungkin untuk mendengar jeritan dan tangisan seperti hantu yang datang dari kedalaman lubang tersebut. Seolah-olah ada neraka di dasarnya. Tangisan itu bergema hingga ke ibu kota. Semua orang dapat mendengarnya dengan jelas, terlepas dari apakah itu siang atau malam. Hal itu membuat semua orang merasa cemas dan gelisah. Su Qing terus memusatkan perhatiannya pada lubang itu. Akhirnya, ketika hanya tersisa 6 hari sebelum pembukaan, dia akhirnya mendapat balasan dari kapten. "Ah Qing kecil, hahaha. Aku menggunakan dekret pemberian kebenaran untuk membuka salah satu segel terpentingku dengan aman. Dengan cara ini, kau dan aku akhirnya bisa berkeliling dunia bersama." Kapten itu jelas sangat gembira, dan kegembiraan itu sedikit menular kepada Su Qing. Su Qing dapat merasakan betapa bahagianya dia, dan karenanya menyampaikan ucapan selamat yang tulus. Kemudian dia melanjutkan dengan menjelaskan semua hal yang telah dia hadapi akhir-akhir ini. Tawa sang kapten perlahan berubah menjadi napas berat. Setelah Su Qing selesai, kapten memutuskan sambungan slip giok itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Su Qing tetap sama seperti biasanya saat dia melambaikan tangannya. Pintu paviliun pedang terbuka, dan dia mulai menghitung. 1, 2, 3, 7. Sang kapten berlari ke arahnya dengan kecepatan yang setara dengan Nas Chen Sol. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya kurus. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan pintu paviliun pedang. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas masuk, membanting pintu, dan menatap Su Qing dengan tatapan gembira yang gila di matanya. "Adikku, kau pasti tahu bahwa sejak kakakmu yang tertua membuka beberapa segel, dia kelaparan. Pasti itu sebabnya kau menyiapkan hadiah istimewa ini untukku, kan?" Su Qing mengamati kapten dari atas ke bawah. Kapten tampak sangat kurus, seperti hantu seseorang yang mati kelaparan. Namun, auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di garis depan barat, kapten hanya menunjukkan kekuatan yang setara dengan 7 atau 8 istana surgawi. Tetapi berdasarkan apa yang dapat dirasakan Su Qing sekarang, dia sangat dekat dengan tingkat jiwa baru lahir. Hanya butuh setengah langkah lagi, dan dia akan berada di tingkat itu. Tapi ada lebih dari itu. Dia tampaknya telah berubah pada tingkat yang lebih dalam lagi. Dekret pemberian kebenaran Dao kuno yang didambakan kapten ternyata sangat berguna. Tentu saja, Su Qing tidak mengharapkan hal lain dari kapten. Karena itu, setelah mengamati kapten, Su Qing mengangguk. "Benar sekali, kakak sulung. Aku menyimpulkan bahwa terobosanmu kali ini akan sangat berbeda. Karena itu, aku memutuskan untuk memikirkan beberapa rintangan terberat yang akan kamu hadapi." Sang kapten mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali, dia sangat senang dengan ucapan dan sikap Su Qing. Itu benar-benar membuatnya merasa seperti kakak sulung lagi. Sambil menggosok-gosokkan tangannya, dia mulai mondar-mandir di paviliun pedang Su Qing. "Baiklah, adikku. Ini benar-benar kesempatan luar biasa yang ditakdirkan oleh surga. Bulan merah akan datang untuk melahap dewa yang terlarang oleh Sang Abadi, tak lain dan tak bukan. Dan setelah mereka bertarung sebentar, kita berdua bisa membersihkan terlarang oleh Dewa Abadi." Su Qing mengakhiri dengan anggukan tegas. Kapten menatap Su Qing dengan ekspresi sangat tidak puas. "Ah Qing kecil, akhir-akhir ini kau terlalu sering bergaul dengan si banci itu. Kemana perginya ambisimu? Bagaimana mungkin tempat buruk seperti terlarang oleh Dewa Abadi cocok untuk orang-orang seperti kau dan aku, yang merupakan bapak dari jalan surgawi? Kali ini, kita bisa memanfaatkan momen ketika kedua dewa itu bertarung, untuk mencuri sepotong daging dari dewa yang tertidur di Forbidden by the Immortal. Berdasarkan apa yang kau ceritakan padaku, dewa itu sepertinya agak lemah. Tapi dewa tetaplah dewa. Lalu, kita berdua bisa diam-diam menggigit bulan merah itu. Jika kita berhasil, bayangkan betapa hebatnya kita nanti." Mata sang kapten tampak sangat merah menyala. Sebagai tanggapan, Su Qing terengah-engah, dan matanya juga merah. Dia juga pernah mempertimbangkan untuk melakukan hal seperti itu, tetapi itu tampak sangat tidak realistis. Sambil menahan debaran jantungnya, dia dengan tenang berkata, "Kakak sulung, tidak mungkin kita berdua bisa melakukan itu sendiri. Dan jika kita gagal, itu akan mengacaukan rencana ibu kota kekaisaran,
yang dapat memengaruhi seluruh kabupaten penyegelan laut. Kita tidak boleh terlalu serakah. Kapten mengerutkan kening. Kurasa itu masuk akal. Pada akhirnya, kita terlalu lemah. Ai, betapa mengerikan memiliki daging lezat tepat di depanmu, tetapi tidak bisa memakannya. Kapten tampak hampir panik saat ia duduk di depan Suking dan menghela napas lagi. Kemudian ia membuka mulut untuk berbicara, hanya untuk tiba-tiba menepuk pahanya sendiri. Aku mengerti, adik junior, ayo kita minta guru bergabung dengan kita. Percayalah, orang tua itu yang memulai tradisi ini sejak ia masih muda. Kalau tidak, mengapa aku jadi seperti ini? Maksudku, bukankah dialah yang mengajakku ikut dalam banyak pekerjaan sejak awal? Memang, aku beberapa kali bertindak impulsif, tetapi pada akhirnya, orang tua itulah yang membawaku ke jalan yang paling berliku ini. Mata Suking sudah berbinar-binar terang. Mata sang kapten pun bersinar dengan kecerahan yang sama. Guru, tanya Suking dengan nada bertanya. Tepat sekali, jawab kapten. Aku sudah lama tidak melihat orang tua itu. Terakhir kali aku bertanya pada Sir Blood Smelter tentang dia bilang orang tua itu baru saja membuat terobosan lagi. Yang tentu saja tidak masuk akal. Satu-satunya cara orang tua itu bisa meningkatkan kultivasinya secepat itu adalah jika dia diam-diam memakan sesuatu di belakang kita. Kapten itu sekali lagi menamparkan pahanya sendiri dengan ganas, seperti seorang anak kecil yang menemukan orang tuanya sedang mengadakan pesta secara diam-diam.